Absen aku, sudah absen di sini. Nah, belum nongol kudanya. Karena malam aku susah ngatur waktu. Lah nanya surat balasan yayasan ke aku aku kapan dia ini ke yayasan biar aku udah tahu. Maksud aku kan
Oke, sudah ini ya, saya mulai saja kuliah hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi hari ini tentang sistem sungai. Sistem sungai. Kenapa dinamakan sistem sungai? Karena sungai ini, bentuk sungai itu berupa jaringan. Ya. Sistem sungai ini salah satu sistem kecil yang berada dalam sistem hidrologi. Ya. Jadi salah satu sistem kecil yang berada di dalam sistem hidrologi. Nah, sistem hidrologi ini dijelaskan detail itu di rekayasa hidrologi. Sistem hidrologi itu merupakan siklus air atau siklus hidrologi. Ya, siklus hidrologi yang kompleks, mulai dari menguapnya air laut menuju atmosfer, kemudian ke darat kembali turun ke darat dan kembali lagi ke laut. Itu sistem hidrologi. Nah, untuk sungai itu sendiri ya, kapan terjadinya sungai? Ya, kan kalau di sebelumnya itu ada tentang materi batuan ya, terbentuknya batuan, kemudian terjadi pelapukan batuan, ya kan? Kemudian kan kalau kemarin itu pertama kali itu materi kita itu tentang batuan, ya kan? Batuan ini ada beku, sedimen, ya kan, sama metamorf, ya kan. Nah, kalau di ini kemarin ya, struktur bentang alam itu bentang alam itu terbentuk dari proses salah satunya adalah pelapukan, ya kan. Kemudian pelapukan ini ya dia dibantu oleh hujan, ya kan, hujan, kemudian suhu, temperatur dari matahari, ya kan. Nah, jadi terjadi pelapukan. Nah, sedimen ini ya ketika dia melapuk dia bisa menjadi metamorf, masih dalam bentuk batuan, tapi ketika dia terjadi pelapukan dalam kurun waktu jutaan tahun, maka batuan tadi ya dia akan berubah ukuran sampai menjadi dia ukurannya adalah ukuran partikel tanah ya. Nah, yang partikel tanah itu nanti yang sudah mengendap menjadi tanah ya, tanah endapan itu akibat hujan ya, ya kan. Paling mudah melihatnya itu kalau tanah di bawah atap ya, di bawah pembuangan air yang atap itu kan kalau lama-lama dia akan berlubang ya atau membuat saluran sendiri. Nah, sama halnya itu dengan sungai. Jadi sungai ini terbentuk karena perubahan bentuk dari bentang alam atau bentuk lahan ya. Itu dibantu atau dipengaruhi oleh hujan dan suhu. Nah, makanya ini siklus perkembangan sungai itu pengerusakan. Pengerusakan ini ya pengerusakan ini maksudnya pecahan, batunya pecah, kemudian pengangkutan oleh air, ya kan, atau oleh angin, kemudian pengendapan, ya, terus kemudian pembentukan sungai. Nah, air di sini disebutkan air merupakan unsur pelaksana utama. Air itu merupakan unsur pelaksana utama pengerusakan tenaga asal luar.
ini apa? Eksogen. Jadi tenaga luar eksogen. Makanya kalau apa ada pepatah itu yang apa mengatakan batu itu kekerasan batu itu akan bisa apa bisa hancur oleh tetesan air. Lama-lama akan hancur oleh tetesan air, ya. Nah, makanya di sini disebutkan itu adalah air merupakan unsur pelaksana utama untuk pengrusakan tenaga asal luar. Jadi karena tenaga eksogen maksudnya itu di luar permukaan atau permukaan bumi. Jadi tenaga atau kekuatan yang di atas permukaan bumi itu adalah eksogen, disebutkan tenaga eksogen. Nah, suatu daerah pertama-tama akan terangkat oleh tenaga asal dalam endogen dan proses pembentukan, ya. Tenaga asal dalam ini misalnya apa aktivitas vulkanik, ya, gunung api. Terus ada apa panas bumi, itu juga termasuk dari apa namanya tenaga asal tenaga endogen, ya. Nah, sedangkan pada proses yang dilakukan oleh air permukaan ini itu bisa danau, ya, kemudian laut, itu adalah permukaan, dinamakan proses pengrusakan. Ini kalau apa? Kemudian proses pembentukan. Pembentukannya pembentukan dari apa? Alur sungainya, ya. Permukaan lereng mula-mula yang tadinya pegunungan, permukaan lereng mula-mula dikikis atau dierosi, membentuk lembah kecil atau guli. Jadi apa? Membentuk lembah kecil. Nah, lembah kecil ini lambat laun berubah menjadi lembah yang makin lama makin dalam. Disebut lembah muda. Ya. Biasanya berbentuk huruf V, ya. Nah, ya. Apa jadi pertama dari lembah kecil, kemudian dia apa terjadi proses pengerusakan, kemudian pengangkutan, itu lama-lama dia menjadi bentuk hurufnya, jadi sungainya dasarnya bentuknya V, ya. Kalau kita lihat sungai-sungai di pegunungan, ya, dengan dasar lembah sempit dan lereng terjal, ya. Nah, kemudian dari lembah muda, ya, dia tetap proses pengikisan itu tetap berlangsung. Dia menjadi lembah dewasa atau mature dan tua, membentuk diri menyerupai huruf U. Nah, baru dia alur sungainya, ya, badan sungainya berbentuk U. Dengan dasar lembah yang makin rata. Ya. Keseimbangan dan bentuk profil dasar lembah atau sungai yang ideal terbentuk jika kekerasan batuan sama di semua tempat, ya. Jadi kalau kekerasan batuannya semuanya sama, jadi proses penghancurannya juga homogen atau sama. Tipikal sistem sungai. Sistem ini maksudnya jaringan, ya. Jadi sungai itu kalau misalnya kayak Sungai Musi, kita bukan hanya lihat Sungai Musi yang besarnya saja, pas di Palembang sudah besar. Tapi hulunya Musi itu seperti apa? Musi itu yang paling terkenal itu adalah 12 anak sungai besarnya, itu yang bermuara ke Sungai Musi. Ya, kemudian dari 12 anak sungai besar itu masih ada sungai-sungai kecil. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti daun, ya. Ini, ya, yang hitam ini adalah sungai utamanya yang dimensinya lebih besar dibanding yang lain. Nah, dari sungai badan sungai yang besar ini kan banyak anak-anak sungai yang bercabang-cabang seperti ini, ya, yang bermuara, ya, bermuara ke badan sungai besarnya. Sama kayak yang sebelah kanan ini, ya. Jadi yang sungai besarnya ini. Nah,
Apa, Fran? Ada keperluan apa? Ketemu Bu Tika? Ya. Oh. Kayak mana sekarang? Alhamdulillah. Adil. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ya. Nah, jadi sistem sungai. Nah, sistem sungai ini dikelompokkan 3. Ada sistem pengumpulan, collecting system, pengangkutan, sama penyebaran. Jadi disebut sistem karena sungai ini berbentuk jaringan. Jadi bukan badan sungai yang besar saja, tapi ada sungai-sungai kecil yang bermuara itu yang membentuk sungai itu ya. Kalau collecting system itu terdiri dari suatu jaringan ya percabangan sungai pada bagian hulu. Bagian hulunya ya yang berperan mengumpulkan. Jadi bagian hulu itu mengumpulkan dan menyalurkan air dan sedimen menuju sungai utama. Jadi yang hulu-hulu itu yang alurnya halus-halus ini ya. Jadi air dari hulu ini ya, bagian hulu ini dia akan berkumpul kemudian keluar ke badan besarnya. Nah, menuju sungai utama ya. Nah, pola yang umum adalah pola pengaliran dendritik yang menyerupai pohon. Nah, dendritic drainage pattern yang memiliki percabangan sungai yang meluas hingga bagian hulu. Nah, mencapai pembagi sistem sungai. Ini kalau collecting, jadi yang ngumpulin air itu bagian hulu. Jadi air-air dari hulu itu dikumpulkan ya sehingga dia menuju sungai utama. Kemudian sistem pengangkutan, transporting system. Nah, tubuh utama, ini sungai utamanya ya. Ini sungai utama berfungsi sebagai saluran berlalunya air dan sedimen yang berpindah dari sistem sebelumnya ke arah lautan. Ini maksudnya ini kan yang sungai utamanya ini dia kan mengumpulkan seluruh air-air dari bagian hulu kan. Kemudian dikumpulkannya, kemudian diteruskannya ke lautan. Nah, di sini di hilir ini adalah laut. Ya kan? Ini adalah muara. Ini ya untuk pengangkutan. Nah, sungai utama itu menerima pasokan air dan sedimen. Sedimen ini endapan ya. Endapan. Misalnya kalau ada erosi ya, erosi atau longsor pada dinding sungai, dia akan akan hanyut ya, tanah-tanahnya itu akan hanyut membentuk sedimen endapan sehingga terjadi pendangkalan. Makanya saluran atau sungai-sungai kecil itu terjadi pendangkalan. Kemudian pengendapan terjadi pada kelokan kanal ya. Jadi kalau sungai itu kan dia tidak lurus saja kan, dia pasti berkelok. Nah kan. Nah, di sini endapan itu terjadi pada kelokan kanal. Jadi kalau kelokan itu kan berarti di sini. Nah, meander, bagian sisi dalam atau sini. Nah, dan ketika luapan sungai terjadi pada sisi sungai selama berlangsungnya banjir. Nah, kemudian proses erosi. Jadi pada badan sungai utama ini terjadi proses erosi. Erosinya itu pada dinding-dinding ini. Dinding-dinding sungai.
ya, pengendapan dan pengangkutan terjadi pada sistem ini. Kemudian sistem penyebaran, ya, ini terdiri dari jaringan distribusi pada muara sungai. Nah, ini muara sungai. Kalau kalau Sungai Musi itu muaranya itu di ini kan Muara Sunsang kan, yang Muara Sunsang. Nah, itu muara sungai itu adalah air dan sedimen, ya, disebarkan masuk ke laut, danau atau cekungan lainnya. Nah, untuk penyebarannya prosesnya adalah pengendapan muatan sedimen kasar. Ini kalau sedimen kasar ini kayak misal pasir atau batu, ya. Dan penyebaran material berbutir halus, ya. Nah, yang masuk ke dalam basin. Basin ini maksudnya daerah aliran sungai. Yang skalanya besar kalau basinnya. Ini jadi tadi ada collecting, ada transporting, ada dispersing, penyebaran. Nah, untuk ini ya, pengaliran sungai ini dia dibagi-bagi, bentuk sungai itu macam-macam, ya kan? Ada pola mendaun atau dendritik, ya. Karena kekerasan batuan yang relatif sama dan lerengnya tidak terlalu curam. Nah, hubungan antara satu sungai dengan sungai lainnya itu seperti daun atau pohon dengan cabang-cabangnya. Bila sudut antara tiap-tiap cabang sama, maka dinamakan pinel. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dendritik. Nah, yang ini dendritik. Jadi bentuknya itu cabangnya seperti cabang-cabang daun, ya, atau pohon. Kemudian yang kedua, pola pengaliran sejajar atau paralel. Ya. Ini dia seperti dendritik, tapi lerengnya terjal. Kalau tadi tidak terlalu curam, ini lerengnya terjal, agak terjal. Ya. Sehingga air bergerak dengan cepat dan tidak sempat bergabung satu sama lainnya, melainkan berjajar. Jadi, nah ini dia. Ini sejajar. Jadi dia ininya kan sejajar ini. Kemudian yang ketiga, pola pengaliran menangga atau trellis. Ini seperti ini. Nah, ini terdapat di daerah yang terlipat kekerasan batuannya selang-seling, jadi tidak homogen, ya, tidak homogen seperti dendritik. Nah, antara yang lemah dan keras, maka mengakibatkan sungai berbelok-belok. Jadi ini jenis-jenis pengaliran sungai, ya, ada dendritik, ada sejajar, ada menangga atau trellis. Kemudian anular. Nah, jadi kalau anular ini dia ini anular. Jadi anular itu maksudnya dari anggular, ya. Anggular itu maksudnya melingkar, ya, atau bersudut, ya. Anular itu terjadi pada batuan yang terlipat dan lipatannya membentuk kubah atau dome, ya, ini. Kemudian ada pola pengaliran memancar. Jadi kalau tadi ini jadi biasanya daerah pegunungan, sini gunung ini, ya. Jadi ini hulu-hulu sungai, kan. Terjadi pada daerah yang terlipat ataupun gunung api. Nah, terutama pada daerah bergunung api, pola ini sangat sering dijumpai dan merupakan salah satu ciri utamanya. Kemudian ada menyudut, nah, rektangular, ya kan? Di daerah yang banyak terpatah-patah atau banyak terdapat retakan, yang kemarin, ya, ada lipatan, ya kan, patahan, ya kan, kemudian ada rekahan. Nah, retakan atau patahan sehingga sungai terpengaruh oleh letak retakan-retakan tersebut yang merupakan daerah lemah. Nah, bila sudut antara sungai teruncing, maka pola pengaliran dinamakan anggulat, ya. Jadi dia ini, jadi ada 6, ya. 6 ini, kemudian selanjutnya, nah, ada ini untuk daerah rawa. Kalau tadi itu daerah pegunungan, ini daerah rawa, ya, yang dekat muka laut. Nah,
dekat muka laut. Berarti apa ya di pinggir laut ya. Pengalirannya di ring atau contorted ya. Jadi bentuknya seperti ini, tidak beraturan. Serta tepi sungai yang tidak jelas, bercampur baur dengan lawa. Ini kayak di Palembang ya. Itu kalau di Palembang itu kita tidak bisa membedakan mana dia sungai kecil, mana dia rawa. Kemudian basinal ya. Ini dijumpai pada bentuk lahan kars. Ini daerah kapur, batu kapur ya, batu gamping. Kemarin kan batu gamping itu apa? Batu kapur kan. Nah, tersebut dicirikan oleh sungai yang tidak menerus karena beralih menjadi sungai bawah tanah akibat adanya proses pelarutan. Kalau dari atas bentuknya seperti ini, ya, bentuk kayak danau-danau. Tapi sebenarnya dia saling terhubung, tapi di bawah tanah. Nah, ini kalau multibasinal, ya, pola pengaliran. Nah, kemudian meander. Tadi disebutkan meander, ya. Meander ini yang disebut meander. Kan kelokan itu adalah meander. Nah, ini jadi dia mengendapnya di meander kan. Di kelokannya. Nah, proses pengikisan tidak berjalan tegak atau ke bawah, melainkan mendatar atau ke samping pada dasar sungai, mengakibatkan sungai menjadi berbelok-belok. Jadi tetap terjadi pengikisan atau erosi. Jadi erosinya bukan vertikal tapi horizontal, ya, mengakibatkan sungai menjadi berbelok-belok. Nah, sungai yang berbelok-belok membentuk huruf U, dinamakan sungai bermeander. Nah, kadang-kadang suatu meander berbentuk sedemikian rupa sehingga membentuk danau tapal kuda kayak ini. Atau Oxbow Lake, ya. Nah, pengendapan terjadi di belakang arus suatu meander yang terlindung. Dan di sini tepi sungai bertambah dan bekas pertumbuhan meander itu masih terlihat. Jadi kalau kalian lihat sungai-sungai, ya, apalagi misalnya ada jalan ya yang di tepi sungai, itu kan sungainya selalu mendekati jalan, kan. Lama-lama jalannya habis, ya kan. Itu terjadi erosi kan. Tapi yang bagian seberangnya, ya, di bagian seberangnya itu terjadi pengendapan. Jadi kalian bisa dilihat kalau misalnya ada sungai, ya kan, dia sungainya ke sebelah sini, tapi bagian yang sini, ya, ini pasirnya banyak, pasir batunya banyak, terjadi pengendapan. Awalnya ini adalah air, semuanya ini air, kan? Tapi karena terjadi pengikisan, terjadi erosi, lama-lama dia karena di sini terjadi pengendapan, ya, ini pengendapan, yang di sini pengendapan, otomatis airnya bergeser kan, bergeser ke tengah. Karena air bergeser ke tengah, ya, dia membutuhkan space atau ruang untuk bergerak. Otomatis yang sebelahnya ini dia akan erosi. Nah, ini karena terjadi pengendapan. Nah, inilah meander tuh. Meander tuh yang terjadi pengendapan ini. Nah, ini meander. Jadi meander itu akibat terjadinya proses pengikisan dan pengendapan, ya, erosi dan sedimentasi. Variabel penting dalam dinamika sungai itu ada debit air, kecepatan, gradien. Itu gradien ini kemiringan, ya, kemiringan sungai. Muatan sedimen atau sedimen load. Kemudian yang kelima adalah level terendah sungai. Nah, debitnya atau discharge ini, ya, itu jumlah air yang melalui suatu titik tertentu dengan interval waktu tertentu. Makanya dia satuannya meter kubik per detik atau jam.
diukur dalam satuan meter kubik per detik, bermanfaat untuk mengetahui perubahan pasokan air ke sungai utama dengan melakukan pengamatan. Jadi diukur. Ini debit. Terus kecepatan. Nah, kecepatan ini tergantung dari bentuknya, bentuk sungai tadi ya. Apakah dia Q atau U bentuknya. Nah, ini ya. Kecepatan terbesar itu terletak pada bagian tengah. Jadi kalau misalnya ada sungai ya, ini sungai, ini dasar sungai, yang ini dindingnya, ya kan? Ini airnya. Kecepatan terbesar, kecepatan pengaliran terbesar terletak pada bagian tengah, bagian sini, berarti kan? Dan bagian atas. Jadi bagian tengah di bagian atas, ya. Dari bagian terdalam kanal yang jauh dari seretan friksi atau gesekan. Nah, pada sungai berbelok, kecepatan maksimum zonanya itu terletak pada bagian luar kelokan. Jadi kan kalau ini, nah, dia di sini. Jadi kan kalau sungai itu dia airnya ke sini, terus mantul ke sini. Nah kan, terus dia berbelok. Berada bagian luar kelokan, ya, dan zona kecepatan minimum pada bagian dalam. Karena kenapa? Ya, ini yang ini luar ya, ini luar, yang ini dalam. Nah kalau bagian dalam ini ya, kenapa dia minimum? Kan tadinya dia ke sini ya, dari hulu. Air itu kan dia gayanya kan tegak lurus. Dia ke sini dulu, ya kan? Dia nabrak, otomatis dia kecepatannya berhenti atau berkurang, ya. Kemudian baru dia mantul ke sini. Nah, karena terjadi perubahan arah, ya. Pola ini, ya, sebagai penyebab terjadinya erosi. Ya, karena dia ditabrak ini otomatis yang bagian sini erosi. Ya kan? Jadi kalau ada sungai, nah, ya kan? Air ke sini, ya. Ini erosi karena dia ditabrak. Kemudian baru ini ke sini kan? Nah, sini kalau misalnya sungainya bentuknya sini, ininya ke sini, yang ini erosi. Nah, itu. Jadi yang ditabrak air itu tabrak secara dengan kecepatan maksimum, dia akan erosi. Nah, ini ya. Secara lateral pada kanal sungai dan migrasi pola sungai, sehingga kalau dia ini terjadi erosi, ya kan bentuknya jadi berubah. Nah, ini sketsa pengaliran air ya, atau kecepatan air. Nah, aliran pada kanal berkelok, ya, mengikuti pola skrup. Kalau kalian yang pernah di sungai ya, main di sungai, kalian perhatiin ya, gerakan pasir ya, gerakan pasir di bawah air. Kalau kalian perhatiin gerakan pasir di bawah air, dia akan berputar. Itu pengaliran air di bawah permukaan. Ini 5 menit lagi ya. Nanti pindah ke link kedua. Nah, ini ya. Aliran pada kanal berkelok mengikuti pola skrup. Ini ya. Nah, air pada sisi luar kelokan terdorong lebih cepat. Ya. Yang luar itu ini berarti. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini luar. Mau sholat dulu Bu, sudah ini Bu. Kenapa?
Nah, ini ya perbedaan kecepatan bersama seretan friksi. Friksi ini maksudnya gesekan pada dinding kanal atau dinding sungai. Ini ya. Nah, menghasilkan pola skru. Ya, akibat erosi terjadi pada bagian luar kelokan. Nah, dan pengendapan pada bagian dalam. Di sini pengendapan, di sini erosi. Ya. Menghasilkan kanal yang tidak simetris. Jadi kalau sungai itu ya, kalau kalian lihat, kalau dia bentuk sungainya seperti ini, ya. Di sini dia ada endapan pasir, masih banyak pasir di sini. Yang sininya ini selalu erosi. Ini pasti nanti ujung-ujungnya berbentuk seperti ini, ya, berubah. Jadi berubah, yang tadinya ininya jadi seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini pengendapan. Pengendapan ya. Yang ini erosi. Nah, sehingga dia berubah. Nah, kan di sini air pada sisi luar terdorong lebih cepat ya. Karena dia terjadi kecepatannya yang maksimum ya, otomatis ketika dia terjadi gesekan antara air dengan partikel tanahnya akan lepas, erosi. Ini itu bisa dilihat secara kasat mata di badan sungai. Nah, tingkat kelerengannya. Jadi kan sungai tadi kan kalau yang fase tuanya kan bentuknya U. Ada yang bentuknya V. Ini kan berarti curam, ya kan? Yang curam kan. Ada yang masih bentuknya U-nya belum terlihat dengan jelas, kan? Jadi ini kelerengannya yang mana? Ini kelerengan. Ini lerengnya. Nah, tingkat kelerengan sungai lebih curam biasanya dijumpai di hulu, ya, di daerah pegunungan. Sedangkan tingkat kelerengan sungai yang landai itu bisa dijumpai pada daerah hilir. Nah, kan kayak misalnya di Sungai Musi, yang di Palembang itu kan badan sungainya atau lereng sungainya ya, itu dia sudah lurus. Dia tidak miring lagi. Nah, penampang longitudinal, penampang memanjang nih, longitudinal itu memanjang ya. Dari sungai dapat memperlihatkan kenampakan yang mulus, cekung, cembung dari bentuk sungai itu sendiri. Muatan sedimennya, sedimen loadnya. Nah, kapasitas aliran sungai, jadi kalau sedimennya banyak ya, kalau endapannya banyak, maka sungai itu terjadi pendangkalan. Ya. Makanya sungainya terjadi pendangkalan. Misalnya gini. Ya. Awalnya dia seperti ini. Semuanya air, ya kan? Kemudian terjadi pendangkalan. Di bawah sini pasir, kerikil, batuan lah, ya kan? Kemudian sedangkan volume air ini dia kan di atasnya permukaannya kan enggak, kalau hujan ya pasti dia meluap. Ya, dia meluap ke sini naik. Tapi kalau misalnya dia bisa meluap atau di sininya semakin melebar. Jadi sininya melebar karena terjadi pendangkalan. Karena terjadi pengendapan, otomatis volume sungainya juga berkurang. Kalau volume sungai berkurang, ketika misalnya volume airnya berkurang, maka dia akan volume air maksimum, sedangkan volume sungainya berkurang akibat pengendapan, otomatis dia akan banjir, bukan genangan ya. Kalau dari sungai dia adalah banjir. Nah, sedimen terangkut dalam 3 cara. Pertama, partikel halus, ya, terbawa dalam bentuk suspensi atau lumpur.
Nih. Kemudian partikel kasar. Partikel kasar ini bisa kerikil, ya, batuan yang ukurannya kecil melalui traksi atau traction, rolling, sliding, saltation. Jadi dia rolling ya. Rolling itu berarti berputar, sliding itu dia meluncur, kemudian saltation itu salto. Salto itu berarti melompat, ya kan? Ini kan. Ini salto itu dia melompat ke atas. Nah, salto itu dari sini kan kelihatan. Ini terus lompat lagi dia ke sini, lompat lagi. Nah, ini salto. Kalau rolling itu dia berputar aja. Berputar di dasarnya. Nah. Jadi partikel kasar itu terbawa melalui traksi, ya, melalui gerakan bisa rolling, sliding, dan saltation atau lompatan. Nah, material terlarut terbawa dalam larutan. Ya, material terlarut itu biasanya kayak bahan-bahan kimia. Ya. Kemudian base level terendah sungai, ke dasar sungai. Nah, batasan terendah sungai mampu mengerosi hingga dasar kanal. Ya. Jadi kalau ini sungai, jadi bukan bagian atasnya saja yang bukan bagian sininya